Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah, mengawali ceramah ini mari kita bersama untuk mengucapkan puja-puji, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kita bisa hadir, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan tentunya hidayah yang tak bisa dinilai dengan rupiah, tak bisa diangkakan dengan apapun, karena suatu nikmat yang tiada taranya yang Allah beri kepada kita yang patut kita syukuri. Kemudian tentu kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW serta juga para pengikutnya. Jamaah yang berbahagia, kita di bulan Ramadan disuruh oleh Allah berpuasa. Ada yang menarik yang mungkin kita juga sudah tahu, target dari apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Takwa target ibadah kita di bulan Ramadan. Namun takwa itu tidak hanya oleh Ramadan saja mendapatinya, tapi juga dengan ibadah-ibadah lainnya pun kita akan mendapati takwa. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadah kepada Allah seperti hanya orang-orang terdahulu juga membawa diri kita bertakwa. Bahkan kita sebagai lelaki yang wajib Jumat, khatib pun wajib dalam khutbahnya untuk menyuruh kita bertakwa. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang berbahagia, takwa begitu banyak di dalam Al-Quran. Tentu kalau kita lihat apa sih sebetulnya arti takwa, sesederhana kalau kita artikan adalah takut kepada Allah sehingga kita mengerjakan semua perintahnya dan kita meninggalkan semua larangannya. Atau takwa adalah suatu yang juga terkait dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jemaah yang berbahagia, apa sebetulnya makna, hakikat, manfaat dari kita bertakwa dengan ibadah yang kita kerjakan? Ternyata banyak sekali di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis memberikan suatu hadiah atau suatu kebaikan atau suatu solusi atau satu kemudahan atau satu jalan keluar atau satu pengampunan atau satu kesuksesan, bahkan diberikan surga kepada orang yang bertakwa. Begitulah luar biasanya takwa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya profesi beragam. Ada mungkin menjadi pejabat, menjadi pedagang, menjadi ASN, menjadi petani, atau ibu rumah tangga sekalipun, atau guru, dosen, segala macam. Kegiatan kita sehari-hari pasti menemui masalah. Pasti ada beban, ada kesulitan dalam bekerja, menjalani kehidupan. Termasuk seorang ibu di rumah tangga pun pasti menghadapi namanya kurenah, namanya hambatan, nama challenge, nama barrier, tantangan dan sebagainya. Tetapi
Dengan kita bertakwa, Allah berikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Allah berikan kemudahan. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi itu jadi mudah semuanya. Tidak ada yang sulit. Mungkin orang melihat kita kesulitan ekonomi, tapi kita yang bertakwa tidaklah menjadi sulit walaupun kita nggak punya uang. Karena orang yang bertakwa pun senantiasa dia bersabar pada apa yang diterimanya, yang menimpanya, yang mengenainya, sehingga hidupnya pun menjadi baik. Dia tidak susah walaupun mungkin ukuran ekonominya tidak seberapa. Banyak lagi kesulitan, mungkin dalam pekerjaan banyak beban, Allah ringankan. Banyak masalah yang gak punya jalan keluar, Allah mudahkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Diberikan jalan-jalan keluar. Mungkin kita buntu dengan masalah yang kita hadapi, susah menyelesaikan masalah apapun yang kita hadapi, di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dalam pergaulan dan dimanapun. Tapi bagi yang bertakwa, Allah permudah. Allah beri jalan keluar, makhroja. Hadir di sini jamaah mungkin sebagai pelajar, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai guru. Banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin pelajar menghadapi ujian, mahasiswa menyelesaikan skripsi. Itu akan dimudahkan oleh Allah ketika kita bertakwa. Kemudian jemaah yang berbahagia, di dalam sebuah hadis juga disebutkan tentang bertakwa yang kaitan dengan silaturahim. Manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wasaru malahu wa ashabahu ahluhu. Orang yang bertakwa kepada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa Allah SWT, dan dia kemudian menjalin silaturahim, Allah panjangkan umurnya, Allah perbanyak rezekinya, dan Allah berikan keluarganya mencintainya. Luar biasa. Orang yang bertakwa di rumah pun menjadi rumah yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rumah yang muntijah, yang produktif karena keberkahan yang diterima. Anaknya soleh, solehat. Istrinya pun solehat, suaminya pun juga soleh. Luar biasa, rumah tangga demikian membuat kita aman, betah, nyaman dengan sakinahnya. Dan kita mendapatkan kebaikan di dalam rumah karena ketakwaan. Itu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jemaah yang berbahagia, tentu kita juga melihat bagaimana dengan takwa itu Allah akan menyertai kita. Ada ta'idullah, ada ma'iyatullah, dukungan Allah, kesertaan Allah kepada kita, sehingga kita pun bisa menyebut la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita, tidak takut dengan apapun, dengan siapapun, dengan apa yang akan kita hadapi di depan nanti berikutnya. Tidak takut. Kenapa? Ada Allah. Pejabat takut mau dicopot, tidak perlu takut, ada Allah. Kalaupun jadi, itulah takdir yang terbaik buat kita. Pedagang tidak takut rugi, mungkin nanti resesi, mungkin nanti COVID dan sebagainya, tidak takut. Kenapa? Ada Allah. Rezeki Allah yang berikan, yarzuqu min haitsu la tasib. Tentu orang-orang yang bertakwa ini dengan kesertaan Allah akan membuat dia kuat, membuat dia pede, membuat dia yakin akan apa yang dikerjakan sampai apa yang akan dikerjakan tuntas dan akan Allah bantu. Innallaha ma'allazina taqau waladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Jadi ada ma'iyatullah, ada ta'idullah. Itulah orang yang bertakwa karena ibadahnya. Ramadan adalah media untuk mencapai takwa yang shortcut. Dalam 1 bulan kita akan menjadi orang yang bertakwa.
Tentu Ramadan tidak hanya puasa wajib yang dikerjakan, ibadah lain yang disunahkan, baca Quran, sholat tarawih, sholat malam, sholat sunnah lainnya luar biasa. Semuanya akan mengantarkan kepada kita suatu kebaikan dan bentuk berkah, yaitu kebaikan yang tumbuh terus muncul, tiada henti berkembang terus menerus. Itu keberkahan karena kita bertakwa kepada Allah. Allah bantu, Allah ringankan, mudahkan. Yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, yang besar terasa menjadi kecil. Semuanya dilalui dari satu persatu dengan ketakwaan tuntas di ujungnya. Begitulah Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian tentu selain itu juga keberkahan. Walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat minas samai wal ardh. Dari langit bumi Allah berikan berkah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Keberkahan, waktu yang kita miliki berkah, produktif hasilnya. Pelajar, mahasiswa, berkah waktunya. Belajar 1 jam, hafal semua yang dibaca. Ujian, apa yang dihafal keluar waktu ujian, berkah. Pedagang dapat untung, berkah, walaupun gak banyak, cukup untuk membiayai keluarga, berkah. Dia belikan mobil, mobilnya pun karena keberkahannya menjadikan produktif, efektif, efisien. Mobil tidak rusak-rusak, mobil tidak menjadikan masalah, bahkan membantunya. Keberkahan dalam hidup, termasuk waktu, diri kita, apapun yang ada pada diri dengan keberkahan itu menjadi produktif. Artinya sedikit yang kita kerjakan dapatnya banyak, karena Allah yang memberikan hasil yang banyak itu. Itulah keberkahan yang kita dapati dari bertakwa. Tidak hanya cukup itu, orang yang bertakwa dengan ibadah-ibadahnya Allah berikan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum, diberikan kemuliaan, bukan karena jabatan, bukan karena gelar yang panjang, bukan karena uang yang banyak, bukan karena sesuatu status ekonomi yang tinggi dan sebagainya membuat dia dimuliakan. Tidak. Allah muliakan orang yang bertakwa, dan manusia pun akan memuliakan orang yang bertakwa. Oh, pejabat, banyak anggota DPR dihina-hina di media sosial. Oh, banyak kepala daerah diledek, dicaci, dikritik dengan segala macam cara oleh media sosial, oleh masyarakat. Berarti dia tidak dimuliakan. Bukan jabatan, bukan gelar atau harta yang dimiliki, tapi takwa. Walaupun gak punya uang, walaupun gak punya rumah besar, walaupun gak ada mobil mewah, tapi dengan ketakwaan orang hormat, orang menyapa kita, orang menghargai kita, karena Allah yang meninggikan harkat, Allah yang meninggikan izzah kita dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sehingga orang pun menghormati kita. Dan kemudian dengan bertakwa pun Allah akan ampuni dosa, maafkan kesalahan kita. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajran. Dosa diampuni, pahala diperbanyak untuk kita orang yang bertakwa. Dan itu adalah hal yang kita dapati di dunia bagi orang bertakwa. Disukseskan kita hidup, dibahagiakan kita hidup. Namun demikian di akhirat juga Allah tempatkan kita ke dalam surga. Luar biasa Bapak Ibu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin adwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang yang bertakwa surga. Oh, dilihat lagi dalam ayat yang lain banyak. Innal muttaqina fi jannatin wan na'im. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi maqamin amin.
Innal muttaqina fi jannatin wan nahr. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan sungguhnya orang yang bertakwa diberikan surga dengan bermacam surga dengan bertakwa, dan juga kita akan dimenangkan oleh Allah. Innalil muttaqina mafaza. Jamaah yang berbahagia, itulah hasil dari ketakwaan, membuat kita sukses dunia, membuat kita sukses di akhirat. Oleh karena itu maka marilah kita bersama meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang telah Allah janjikan la'alakum tattaqun. Kita jadikan ibadah puasa, ibadah malam, ibadah siang, bersedekah, berinfak, berzakat. Mari kita lakukan, kita kerjakan, dan insya Allah saya yakin karena ini janji Allah, kita akan menjadi orang bertakwa. Apa yang kita rasakan perbedaannya dengan ibadah-ibadah itu? Apa yang jadi masalah tidak jadi masalah. Apa yang terasa berat jadi ringan. Apa yang susah jadi mudah. Semuanya menjalani kehidupan enak saja. Mungkin ada yang punya beban, punya anak 2, 3, 4 orang, tapi dengan bertakwa rasanya tidak beban. Ada pekerjaan yang banyak, tapi dengan bertakwa merasa ringan. Dan masalah-masalah yang mungkin orang sebut itu masalah, bagi kita bukan masalah, karena dipermudahkan oleh Allah. Namun demikian tentu akibat dari takwa. Akibat dari takwa, dan takwa itu sendiri adalah hasil dari ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Watazawadu fa inna khairul dari takwa wattaquni ya ulil albab. At-taqwa zaduna. Takwa bekal hidup kita, bekal hidup di dunia, dan juga bekal hidup di akhirat, sehingga kita insya Allah sukses dunia dan sukses di akhirat. Bagaimana caranya? Mari perbanyak ibadah kita di bulan Ramadan yang Allah janjikan bertakwa. Setelah bulan Ramadan pun rutinkan puasa sunnah Senin Kamis, rutinkan sholat malam, bahkan kalau perlu kita jadikan tiap hari, tiap malam kita sholat malam. Wajibkan pada diri kita, biasakan, budayakan baca Quran tiap hari, sholat sunat duha dan sholat sunnah yang lainnya, dan biasakan pun bersedekah walaupun sedikit tiap hari. Banyak peluangnya di masjid itu, banyak kotak-kotak amal yang bisa kita isi. Insya Allah kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, tidak berat, bahkan Allah akan berikan banyak kebaikan kemudahan yang tadi telah saya sebutkan di atas. Baik jamaah yang berbahagia, karena waktu sudah cukup, belum sampai 20 menit nih, waktunya hanya 18 menit. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.